Halo Never Friends, siapa yang mengira kalau kencing itu selalu warnanya kuning? Padahal enggak loh, kencing kita itu bisa berwarna Mijiku Hibiniu ya. Dan itu semua bisa menunjukkan banyak sekali hal yang terjadi di dalam tubuh. Ayo kita bahas. Sebelum membicarakan warna kencing yang aneh-aneh, mungkin kita bicarakan dulu warna kencing yang normal itu seperti apa. Jadi warna kencing yang normal itu warnanya sekitar kuning lah ya. Kuning kadang jernih, bukan putih tapi bening sampai kekuningan. Nah, kenapa warna kencing bisa kuning? Ini yang mewarnai kencing kita namanya urobilinogen. Jadi urobilinogen ini adalah hasil metabolisme dari sel darah merah yang dimetabolisme menjadi bilirubin. Terus akhirnya dia menjadi urobilinogen untuk bisa dikeluarkan dari tubuh kita lewat kencing. Ini yang menyebabkan warna kencing kita kuning. Tapi kalau misalnya pagi hari, pada saat kencing kita pekat-pekatnya, kita banyak nggak minum, kencing kita tuh jadi warnanya agak kuning tua gitu ya. Itu menunjukkan kita kurang minum atau dehidrasi. Kalau kita betul-betul terrehidrasi dengan baik atau bahkan berlebih rehidrasinya, kencing kita bisa bening banget. Itu yang normal. Sekarang kita bahas satu-satu warna kencing yang mungkin terjadi. Yang pertama, kencing warna merah ya. Kencing warna merah itu memang bisa dibilang dia hematuri atau ada darah di kencing ya. Tapi sebenarnya warna merah di kencing belum tentu itu pasti darah. Memang yang pertama kemungkinannya adalah hematuri. Nah, hematuri itu apa? Kalian bisa lihat penjelasan saya di video saya yang ini. Nah, hematuri atau kencing yang memang mengandung darah itu bisa terjadi karena beberapa penyebab ya. Yang paling sering infeksi saluran kencing, batu saluran kencing, ada trauma atau cedera di sepanjang saluran kencing, ada mungkin kanker atau tumor, dan ada juga sebenarnya warna merah yang selain karena darah, yaitu misalnya karena obat-obatan tertentu. Nah, obat-obatan apa aja itu? Yang paling sering menyebabkan kencing merah itu adalah obat-obatan TBC. Jadi obat-obatan TBC itu ada beberapa jenis antibiotik dan itu ada yang bisa menyebabkan kencing itu warnanya jadi merah ke orange-orangean gitu ya. Jadi merah lah ya. Kalau orang itu bilang kencing saya merah dan dia mengkonsumsi obat tuberkulosis atau TBC, itu hal yang normal dan tidak berbahaya karena itu memang efek dari obatnya. Selain itu ada lagi obat semacam obat kemoterapi yang kita sebut siklofosfamid, itu bisa menyebabkan suatu keradangan di buli-buli atau kandung kemih yang menyebabkan perdarahan yang namanya sistitis hemoragik. Obatnya namanya siklofosfamid. Yang kedua, urin berwarna coklat seperti teh. Nah, kalau coklat seperti teh, ini kayak tadi yang saya bahas ya, kemungkinan pertamanya dehidrasi tadi. Jadi kalau dehidrasinya berat, itu kencing itu bisa benar-benar pekat gitu. Warnanya mirip coklat seperti teh juga ya. Terus yang kedua, yang paling sering adalah efek dari masalah di liver. Ya, karena yang menyebabkan kencing warna coklat dalam kondisi ini adalah bilirubin. Ya, bilirubin itu tadi adalah hasil metabolisme sel darah merah yang harusnya dibuang dari tubuh kita. Nah, bilirubin itu harusnya keluarnya itu lewat liver. Tapi pada kondisi-kondisi liver itu ada gangguan, misalnya ada gangguan aliran empedu atau ada sumbatan, ada kanker atau ada radang di situ, bilirubin itu jadi nggak bisa keluar lewat liver. Akhirnya dia cari jalan lain, dia keluarnya lewat kencing. Nah, bilirubin yang ada di kencing itu akan menyebabkan kencing menjadi warna coklat. Nah, tadi ada kencing warna merah, ada warna coklat. Nah, ada kencing itu yang juga warnanya itu antara merah dan coklat gitu ya. Ini juga bisa terjadi pada beberapa kondisi. Misalnya pada kondisi hemoglobin urea. Jadi hemoglobin urea itu ada kerusakan sel darah merah di pembuluh darah. Jadi kita sebutnya itu anemia hemolitik ya. Jadi kerusakan atau lisis sel darah merah akibat beberapa penyakit. Salah satunya autoimun. Nah, kalau terjadi pecahnya sel darah merah di dalam pembuluh darah, hemoglobin yang ada di dalam pembuluh darah itu akan bisa keluar dan nanti akan dikeluarkan lewat ginjal karena dia kan disaring juga ya lewat ginjal. Nah, hemoglobin urea ini biasanya warnanya antara merah sampai merah yang tua gitu ya, sampai kecoklatan. Itu juga bisa. Lalu yang kedua, ada kondisi pada orang-orang yang mengalami pecahnya sel otot yang berlebihan. Nah, ini disebut mioglobin urea. Jadi di dalam otot kita itu ada komponen yang mirip hemoglobin, namanya tuh mioglobin. Warnanya tuh juga kemerahan. Nah, pada orang-orang misalnya yang
dia terlalu olahraga berat ya, misalnya orang-orang yang maraton tuh ya, kurang minum, terus dia maraton atau aktivitas berat, olahraga berat, atau habis mengalami kecelakaan yang menyebabkan otot-otot itu rusak gitu ya, misalnya kecelakaan tabrakan sampai hancur gitu ya, ekstremitas atau kaki tangannya. Nah itu mioglobin yang ada di dalam otot bisa keluar ke darah dan itu juga akan disaring di ginjal. Warnanya juga jadi mirip kayak darah gitu. Jadi kadang nggak kemerahan, kadang juga agak kecoklatan. Nah ini dua kondisi yang bisa menyebabkan juga warna kencing itu jadi agak antara merah sampai coklat. Berikutnya, warna kencing hitam. Ada loh ya, warna kencing itu hitam pekat gitu. Yang paling sering itu terjadi pada kondisi yang namanya alkaptonuria, yaitu suatu gangguan metabolisme secara genetik dalam memetabolisme asam amino yang akhirnya terbentuk alkapton tadi. Jadi alkapton uri itu ada alkapton di dalam kencing. Itu warnanya bisa jadi hitam gitu. Terus selain itu kondisi anemia hemolitik tadi, yaitu kerusakan sel darah merah yang banyak di dalam pembuluh darah, misalnya pada anemia hemolitik atau pada kondisi malaria ya, malaria itu kan juga terjadi, infeksi malaria nih ya, itu terjadi kerusakan sel darah merah di pembuluh darah. Itu bisa menyebabkan yang namanya black water fever, jadi demam yang disertai kencing warna hitam. Itu sama, jadi adanya sel darah merah yang dihancurkan, hemoglobinnya banyak, masuk ke kencing jadinya warna hitam. Dua kondisi ini yang paling sering menyebabkan kencing berwarna hitam. Berikutnya ada juga kencing berwarna biru atau hijau. Meskipun jarang, ini sebenarnya sering terjadi pada kondisi infeksi saluran kencing akibat bakteri tertentu dan biasanya juga ada efek dari makanan atau minuman yang dikonsumsi, baik itu vitamin, obat-obatan, atau makanan-makanan tertentu. Berikutnya warna ungu. Menarik ya, kencing warna ungu. Tapi sama, ini jarang terjadi dan biasanya disebabkan oleh infeksi saluran kencing akibat bakteri tertentu dan dampak dari makanan, minuman, atau vitamin atau obat-obatan tertentu. Yang terakhir, warna kencing putih. Nah, putih ini ada beberapa penyebab. Yang paling sering adalah infeksi saluran kencing yang sangat berat. Jadi biasanya sampai seperti nanah gitu ya, namanya piuria. Atau juga putih ini karena adanya kebocoran kelenjar getah bening yang isinya itu nanti seperti lemak gitu. Warnanya jadi kencingnya itu warna putih. Sebenarnya selain penyebab-penyebab penyakit yang saya sebutkan tadi, apapun yang kita makan, kita konsumsi atau kita minum itu juga sangat bisa mempengaruhi warna kencing kita. Jadi jangan terlalu panik dulu kalau misalnya tiba-tiba warna kencing kita berubah ya. Itu harus dilihat dulu, dievaluasi dulu kita habis makan apa, habis minum apa, kita konsumsi suplemen, vitamin atau obat-obatan apa. Kalau itu memang efek karena itu semua obat atau makanan minuman, sebenarnya itu bukan hal yang berbahaya. Baru kalau memang nggak ada itu semua ya harus dievaluasi apakah ada penyakit-penyakit yang tadi saya sebutkan. Gitu ya Nevo Friends, semoga jelas dan memberikan wawasan.